Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal menyelami salah satu area sains yang paling bikin penasaran sekaligus membingungkan, fisika kuantum. Kita akan pakai sumber yang Anda berikan, kutipan dari buku Why Nobody Understands Quantum.pdf. Ini sebagai panduan kita ya. Misi kita apa? Ya, mencoba ngertilah kenapa sih dunia di skala super kecil, skala atomik gitu, kok perilakunya aneh banget, bertentangan sama logika kita sehari-hari, partikel bisa jadi gelombang, terus bisa ada di banyak tempat dalam waktu bersamaan, ada batas pasti soal apa yang bisa kita ketahui. Nah, kita akan bongkar ide-ide gila ini, kita lihat gimana para pionir kayak Planck, Einstein, Bohr, de Broglie, Heisenberg, mencoba menjelaskan ini semua. Dan ya, apa artinya semua keanehan ini buat kita? Siap? Oke, kita mulai dari abad ke-20 nih. Fisika klasik, hukum Newton dan teman-temannya itu kan kelihatannya udah oke banget ya buat jelasin hal-hal gede kayak planet atau bola sodok. Tapi begitu ilmuwan ngelihat yang kecil-kecil banget, misalnya cahaya dari benda panas, nah teori klasik mulai nggak cocok. Ada problem namanya malapetaka ultraviolet. Betul. Jadi teori klasik itu prediksinya energi jadi tak terbatas di frekuensi tinggi. Padahal kan hasil eksperimen nggak gitu. Nah, disinilah Max Planck masuk, sekitar tahun 1900. Planck ini melakukan sesuatu yang awalnya dia sendiri anggap cuma kayak trik matematika aja. Oh ya, trik gimana tuh? Ya, biar cocok aja sama data radiasi benda hitam. Dia terpaksa bikin asumsi kalau energi itu nggak bisa dipancarin atau diserap terus-menerus gitu dalam jumlah sembarangan. Energi, kata dia, datangnya dalam paket-paket kecil, diskrit. Kayak koin lah, bukan kayak aliran air. Paket ini dia sebut kuanta. Kuanta, oke. Dan besar energinya itu terkait sama frekuensi radiasinya. Rumusnya E sama dengan H kali V. Si H ini konstanta Planck yang baru dia temuin. Ini ide gila banget waktu itu. Alam semesta di level dasar itu lompat-lompat, nggak mulus. Pas itu. Dan dia, Planck sendiri awalnya agak gimana gitu ya sama implikasinya. Sumber Anda juga nyebutin keraguan dia. Tapi 5 tahun kemudian, muncul Albert Einstein. Dia ambil ide kuanta ini dan nunjukin kalau ini bukan sekedar trik matematika. Nah, Einstein, dia pakai buat apa ide kuanta ini? Dia pakai buat jelasin efek fotolistrik. Ah ya, itu kan fenomena waktu cahaya ngenain logam, terus elektronnya bisa mental keluar gitu kan. Apa anehnya sih? Anehnya itu di detailnya. Eksperimen nunjukin kalau cahaya terang banget intensitasnya tinggi, tapi frekuensinya rendah, itu nggak bisa bikin elektron keluar. Nggak peduli seterang apa cahayanya. Tapi cahaya redup sekalipun, kalau frekuensinya cukup tinggi, misalnya cahaya biru atau ungu, itu bisa bikin elektron mental. Dan energi elektron yang keluar itu cuma tergantung frekuensi cahayanya, bukan terangnya. Oh, jadi bukan soal banyak sedikitnya cahaya ya, tapi jenis cahayanya. Tepat. Einstein jelasin gini, cahaya itu sendiri sebenarnya terdiri dari partikel-partikel energi. Belakangan disebut foton. Dan tiap foton ini bawa energi sebesar E sama dengan HV, kuantanya si Planck itu. Jadi foton yang energinya rendah, frekuensi rendah, ya tendangannya nggak cukup kuat buat ngelepasin elektron, mau sebanyak apapun fotonnya. Intensitas cahaya itu cuma nentuin jumlah foton, bukan energi tiap foton. Oke, jadi ini bukti kuat kalau energi itu memang terkuantisasi, paket-paket gitu ya. Dan cahaya yang kita kira gelombang, ternyata partikel juga, kayak punya dua kepribadian ya. Betul sekali. Ini awal mula konsep dualisme gelombang partikel. Salah satu tiang utama keanehan kuantum. Sesuatu bisa jadi keduanya, tergantung kita lihat atau ukurnya gimana. Nah, ini buka pintu buat pemahaman baru soal atom. Model lama kayak puding plum itu udah nggak relevan setelah Rutherford nunjukin ada inti atom yang kecil padat. Terus Niels Bohr gabungin idenya Rutherford sama kuanta Planck. Itu model atom Bohr yang kayak tata surya mini tapi aturannya aneh itu kan? Ya, kurang lebih gitulah. Bohr bilang elektron itu cuma bisa orbit inti di tingkat energi tertentu yang diizinkan. Kayak orbit planet, tapi cuma boleh di jarak-jarak tertentu aja. Nggak bisa sembarangan gitu ya? Iya, elektron bisa lompat antar orbit ini, sambil nyerap atau mancarin foton yang energinya pas. Nah, ini keren banget karena bisa jelasin kenapa atom cuma mancarin warna-warna cahaya tertentu. Itu spektrum garis yang kayak sidik jari atom. Itu jelasin banyak hal sih, tapi kok rasanya masih agak
agak maksa ya. Kenapa cuma orbit-orbit itu aja yang boleh? Pertanyaan bagus. Model Bohr itu langkah besar, tapi ya belum komplit. Nah, disinilah masuk Pangeran Louis de Broglie tahun 1924. Idenya lebih berani lagi. Dia mikir gini, kalau gelombang, kayak cahaya, bisa bersifat partikel, si foton itu, kenapa partikel, kayak elektron, nggak bisa juga bersifat gelombang? Kan alam suka simetri gitu. Tunggu. Jadi elektron yang kita bayangin kayak bola kecil gitu, itu juga gelombang. Gimana ceritanya? Nah, itu dia lompatan konsepnya. De Broglie usulin kalau semua materi itu punya sifat gelombang. Panjang gelombangnya berbanding terbalik sama momentumnya. Maksudnya? Artinya, benda yang geraknya cepat banget atau masanya gede banget, panjang gelombangnya jadi pendek banget, nggak kelihatan. Tapi buat partikel ringan kayak elektron, sifat gelombangnya bisa jadi penting. Sumber Anda malah cerita, katanya tesis doktoral dia, saking anehnya, pengujinya sampai nanya pendapat Einstein dulu. Einstein dukung idenya. Dan bener aja, beberapa tahun kemudian eksperimen buktiin kalau elektron bisa nunjukin sifat gelombang kayak difraksi. Oke. Ini kepala saya mulai agak ngebul nih. Cahaya itu partikel, partikel itu gelombang. Di mana sih kita bisa lihat langsung keanehan ini? Yang paling jelas gitu? Tempat terbaik buat lihat inti keanehan kuantum ya lewat eksperimen celah ganda. Ini mungkin eksperimen paling terkenal sekaligus paling bikin bingung di fisika. Oke, celah ganda. Gimana tuh? Bayangin Anda punya senapan elektron. Nembakin satu-satu. Di depannya ada penghalang, ada dua celah sempit sebelahan. Di belakangnya lagi ada layar detektor buat nangkap elektronnya mendarat di mana. Kalau elektron itu cuma partikel kecil kayak peluru mini, Anda ngarepin lihat apa di layar setelah nembak banyak elektron? Ya, harusnya sih 2 garis lurus aja ya di belakang tiap celah, kayak bekas tembakan gitulah. Logika klasik bilang gitu. Tapi, ternyata enggak. Yang muncul di layar itu justru pola interferensi. Pola garis terang, gelap, selang-seling. Persis kayak pola kalau gelombang air atau cahaya lewat dua celah terus saling ketemu. Bentar, ini kan ditembakinnya satu per satu katanya. Gimana caranya satu elektron bisa interferensi? Interferensi kan butuh minimal 2 gelombang ketemu gitu. Apa elektronnya jadi 2? Nah, pertanyaan Anda itu langsung ke jantung misterinya. Bukan jadi dua secara fisik ya. Penjelasan kuantumnya lebih aneh lagi. Sebelum elektron itu kena layar dan kedeteksi, dia itu nggak berada di satu jalur pasti. Dia ada dalam keadaan superposisi. Gabungan dari semua kemungkinan jalur. Superposisi. Iya. Dalam kasus ini, dia berperilaku kayak gelombang probabilitas yang lewat kedua celah barengan. Nah, gelombang probabilitas dari dua celah ini terus interferensi sama dirinya sendiri. Makanya ada daerah yang kemungkinan elektron mendaratnya tinggi, garis terang. Ada yang rendah, garis gelap. Jadi, elektron itu secara harfiah ada di 2 tempat sekaligus gitu ya, dalam bentuk gelombang kemungkinan, sampai akhirnya dia milih mau muncul di mana pas kena layar. Secara konsep iya. Ini demonstrasi visual paling kuat soal dualisme gelombang partikel dan superposisi. Dan ada lagi yang lebih aneh. Apalagi? Kalau kita coba ngintip, misalnya nih, kita taruh detektor di salah satu celah, buat tahu elektronnya lewat celah mana. Menurut Anda apa yang terjadi? Kalau kita udah tahu dia lewat kiri atau kanan, berarti kan dia nggak lewat dua-duanya lagi. Mungkin pola interferensinya hilang. Tepat sekali. Pas kita coba ukur atau amati dia lewat celah mana, pola interferensi itu langsung lenyap. Seketika. Elektronnya jadi kayak partikel biasa lagi, bikin dua garis di layar kayak dugaan awal Anda tadi. Loh, kok bisa gitu? Ini penemuan penting banget. Tindakan mengukur atau mengamati sistem kuantum itu secara fundamental mengubah perilakunya. Kayak alam tahu gitu lagi diliatin, terus berhenti bertingkah aneh. Ini beneran bikin bingung sih. Jadi realitas di level kuantum itu tergantung kita lihat atau enggak gitu. Ya itulah implikasinya yang dalam banget. Max Born kasih kerangka matematisnya. Fungsi gelombang Schrödinger itu bukan gelombang fisik, tapi gelombang probabilitas. Kuadrat amplitudonya di satu titik itu ngasih tahu kita kemungkinan nemuin partikel di situ kalau kita ukur. Nah, pengukuran itu sendiri bikin keruntuhan fungsi gelombang. Dari keadaan superposisi banyak kemungkinan, jadi satu hasil nyata yang kita amati. Oke, jadi intinya ngukur di dunia kuantum itu bukan tindakan pasif ya, malah aktif mempengaruhi hasilnya. Betul.
Pengukuran itu menentukan realitas yang teramati. Ini nyambung ke ide besar lain dari sumber kita, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ada hubungannya sama efek pengukuran ini. Sangat berhubungan. Werner Heisenberg, pas dia bikin formulasi kuantumnya sendiri, dia sadar ada batasan fundamental. Batasan soal seberapa presisi kita bisa tahu pasangan sifat tertentu dari partikel kuantum secara bersamaan. Contoh klasiknya ya posisi sama momentum. Maksudnya, kalau kita tahu persis posisi elektron di mana, kita jadi nggak tahu dia lagi gerak seberapa cepat atau ke arah mana, gitu. Dan sebaliknya, apa gara-gara alat ukur kita ganggu elektronnya? Itu analogi yang sering dipakai, kayak mikroskop Heisenberg, yang dibahas sumber Anda. Buat lihat posisi elektron presisi banget, kan butuh cahaya energi tinggi, foton. Nah, foton ini malah nendang elektronnya, jadi momentumnya berubah nggak terduga. Tapi penting nih, ini bukan cuma soal alat kita kurang canggih atau ganggu sistemnya. Prinsip ketidakpastian ini sifat intrinsik alam semesta di level kuantum. Udah aturan main bawaan dari sananya. Oh, jadi bukan salah alat ukurnya ya? Emang udah dari sononya gitu? Iya, intinya, alam itu punya batas inheren soal informasi apa aja yang bisa kita dapat tentang sistem kuantum. Makin pasti kita tahu soal posisi, ya makin nggak pasti kita tahu soal momentumnya. Jadi beda banget ya sama fisika klasik. Kalau di klasik kan kita bisa tahu posisi sama kecepatan planet, presisi banget, terus bisa prediksi masa depannya. Kalau di kuantum nggak bisa gitu. Tepat. Fisika klasik itu deterministik. Tahu kondisi awal, ya tahu masa depannya. Fisika kuantum itu dasarnya probabilistik. Kita cuma bisa hitung kemungkinan hasil pengukurannya. Hasil pastinya, ya acak, dalam batas probabilitas itu. Ini juga terkait sama kontekstualitas. Hasil pengukuran tergantung apa yang diukur dan gimana cara ngukurnya. Sifat kayak posisi atau spin itu mungkin nggak benar-benar ada secara pasti sebelum diukur. Pengukuran itulah yang maksa sifat itu muncul. Wah, Nah, pergeseran dari kepastian ke probabilitas inilah yang bikin Einstein nggak nyaman banget. Ucapan yang terkenal, Tuhan tidak bermain dadu, itu nunjukin ketidakpercayaannya sama elemen acak fundamental ini. oke, tarik napas dulu. Kita udah bahas energi, paket-paket kuanta, dualisme gelombang partikel, superposisi, ada di banyak tempat keadaan sekaligus, efek pengukuran yang ubah hasil, sama ketidakpastian bawaan alam. Ini semua dari sumber Anda ngasih gambaran dunia mikro yang beda banget sama pengalaman kita. Apa nih poin kuncinya buat pendengar kita? Poin kuncinya sih, realitas di level paling dasar itu ternyata jauh lebih aneh, lebih fleksibel ya, kurang solid lah dibanding yang kita kira. Intuisi kita yang kebentuk dari pengalaman di dunia gede ini gagal total di alam kuantum. Partikel bisa kayak hantu gitu, nyebar jadi gelombang kemungkinan sampai kita paksa dia muncul di satu tempat pas diukur. Dan ada batas absolut buat pengetahuan yang bisa kita miliki. Nerima keanehan ini itu langkah pertama buat paham dasar alam semesta. Dan ini bukan cuma teori aneh di awang-awang kan ya? Ada aplikasi nyatanya nggak sih? Tentu aja, justru karena prinsip-prinsip aneh ini beneran ada, kita bisa bikin teknologi modern. Sumber Anda nyinggung secara umum ya, tapi contohnya banyak banget. Laser di pemutar musik atau buat komunikasi fiber optik itu kerjanya berdasarkan lompatan kuantum elektron di atom. Transistor, bahan dasar semua alat elektronik kita, dari HP sampai superkomputer, itu ngandelin perilaku kuantum elektron di semikonduktor. Oh iya ya. Terus, alat medis kayak MRI, itu manfaatin sifat kuantum spin inti atom. Dan yang paling baru nih, komputer kuantum yang lagi dikembangin, itu tujuannya manfaatin superposisi dan fenomena kuantum lain buat ngitung hal yang mustahil buat komputer biasa. Jadi, keanehan kuantum ini bukan cuma menarik secara filosofis, tapi berguna banget. Luar biasa. Jadi teknologi canggih kita malah dibangun di atas pondasi realitas yang paling bikin bingung ya. Nah, sebagai penutup, sumber kita juga nyinggung satu fenomena yang mungkin paling seram dari semuanya. Entanglement, keterikatan kuantum. Bisa dijelasin dikit nggak? Entanglement, kalau Anda pikir superposisi sama ketidakpastian udah aneh, nah entanglement ini level berikutnya. Bayangin Anda punya dua partikel kuantum, misal dua foton gitu, dari sumber yang sama. Keadaan kuantum mereka itu saling terkait secara intrinsik. Kayak pasangan kembar siam kuantum lah. Oke, kembar siam kuantum. Terus? Terus Anda pisahin mereka jauh-jauhan. Satu dibawa ke Jakarta, satu lagi ke New York.
atau bahkan ke galaksi lain. Ajaibnya nih, kalau Anda ukur sifat salah satu partikel, misalnya polarisasi foton yang di Jakarta, Anda seketika tahu hasil pengukuran sifat yang sama di partikel pasangannya yang di New York. Seketika. Iya, seketika, tanpa perlu ada komunikasi di antara keduanya, seolah-olah mereka itu masih nyambung secara misterius walaupun udah kepisah jauh banget. Wah, seketika. Berarti lebih cepat dari cahaya dong. Ini yang dibilang Einstein aksi seram dari kejauhan itu ya? Tepat. Kelihatannya sih kayak melanggar prinsip lokalitas, ide bahwa suatu benda cuma bisa dipengaruhi sama lingkungannya langsung. Tapi, walaupun ini nggak bisa dipakai buat kirim info lebih cepat dari cahaya, ya karena hasilnya tetap acak sampai dibandingin, keterhubungan instan non-lokal ini beneran ada. Udah dibuktiin berkali-kali di eksperimen. Gila. Ini nimbulin pertanyaan filosofis yang dalam banget soal sifat ruang, waktu, informasi, dan mungkin keterhubungan fundamental seluruh alam semesta. Apa alam semesta ini dasarnya non-lokal? Apa artinya jarak di level kuantum? Wow, itu benar-benar pemikiran yang mengguncang ya. Jadi, sebagai penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau partikel yang pernah interaksi bisa tetap nyambung secara instan melintasi jarak kosmik, apa artinya ini buat pemahaman kita tentang kesatuan alam semesta dan mungkin, ya, tempat kita di dalamnya? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih setelah sesi ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ke jantung keanehan kuantum ini. Semoga Anda dapat beberapa momen aha, ya, meskipun mungkin juga jadi sedikit pusing. Sampai jumpa di sesi berikutnya.